Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Baik, untuk ketua kelasnya silahkan dipimpin doanya. Baik, marilah kita awali pembelajaran pagi hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya akan Bapak absen terlebih dahulu ya. Desi Rianti, Hadir. Khafidhatun Mardotillah, Hadir, Pak. Sandi Mursidan Baldan, hadir Pak. Santi Lestari, Hadir. Zuliansah, apa lagi ya? Apa lagi, Pak? Apa lagi ya? Baik, minggu kemarin Bapak menjelaskan tentang akhlak terpuji, tentang syukur ya. Iya, Pak. Sekarang kita lanjut akhlak terpuji tentang dermawan. Ada yang tahu apa itu dermawan? Belum tahu, Pak. Dermawan itu secara bahasa itu diartikan dengan orang yang pemurah hati. Tahu pemurah hati? Tidak pelit, tidak kikir, itu dermawan ya. Saling berbagi, beramal dan bersedekah. Sedangkan menurut istilah dermawan bisa diartikan memberikan sebagian harta yang dimiliki untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan dengan senang hati tanpa keterpaksaan dan ikhlas, tanpa adanya imbalan. Jadi dermawan itu suka berbagi ya, yang dia miliki dia suka berbagi tanpa sedikit pun minta imbalan atau tanpa ada dia pengen dipuji gitu ya. Selanjutnya Allah sudah berjanji kepada seseorang yang berdermawan atau bersedekah, maka Allah SWT akan menggantinya seperti firman Allah yang tercantum dalam Al-Quran yang berbunyi wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa tukhlifu wa huwa khairur raziqin. Artinya, dan barang siapa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran surat Saba ayat 39. Maksudnya apapun yang kita punya terus kita sedekahkan atau kita berikan bagi orang yang membutuhkan, maka Allah itu pasti akan membalasnya. Jadi jangan khawatir, jangan pelit gitu ya. Jadilah orang yang dermawan. Oleh karena itu bisa kita pahami bahwa agama Islam sangat menganjurkan kepada manusia untuk memiliki kepedulian terhadap sesama, bersikap dermawan, terutama kepada orang sedang yang membutuhkan. Nah, kita itu bersedekah atau yang berdermawan kepada orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan juga kita ya nggak boleh pilih-pilih sih, nggak boleh ya. Yang penting kita dermawan, kita saling ngasih gitu. Dikarenakan orang yang sebaik-baiknya adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, seperti yang tertera pada sebuah hadis yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling baik bermanfaat bagi manusia yang lain. Siapa yang hafal hadisnya? Ya, belum bahasa. Apa? Khairun nas atau nas. Iya. Apa artinya? Sebaik-baik Orang adalah yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. pintar itu dicontoh, harus hafal hadis ya. Oke, Pak. Ya, belajar hadis juga. Selanjutnya keutamaan dermawan. Yang pertama itu mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau kita bersedekah, berdermawan itu akan mendapatkan pahala yang dilipat gandakan. Selanjutnya dapat mencegah murka Allah. Kenapa? Semua orang pasti ingin hidup berkecukupan atau bahkan kaya. Namun banyak yang keliru juga. Ia mengira bahwa perbuatan kikir akan mengantarkan menjadi seorang yang kaya raya. Nah, ini salah pengertian. Orang yang pelit, yang eman-eman gitu ya, takut habis hartanya, itu malah salah ya. Kalau kita pengen kaya, bersedekahlah, insya Allah akan dipenuhi semuanya.
Jangan malah pelit. Buat apa pelit kan? Dipendem-pendem nggak tahu besoknya kita mati, bukan? Buat apa? Coba. Ya. Selanjutnya dapat menghapus dosa dan diselamatkan dari api neraka sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi, yang artinya menyingkirlah kamu sekalian dari dosa orang yang dermawan, karena sesungguhnya Allah akan membimbing tangannya setiap kali dia jatuh. Itu ya, kalau kita dermawan insya Allah dibimbing ketika kita jatuh. Ada kata-kata seperti ini, jika kita ingin ditolong oleh orang lain, maka kita harus menolong dahulu. Jika kita ingin dibaiki nama orang lain, maka kita harus berbuat baik juga kepada orang. Walaupun orang itu nggak berbuat baik kepada kita, insya Allah yang membalas siapa? Iya, kita. Pasti kita jangan capek-capek berbuat baik ya. Terus berbuat baik terus, pasti Allah yang akan balas. Selanjutnya akan diberi kemudahan dari segala persoalan hidup yang dihadapinya. Nah, yaitu kalau kita saling membantu, insya Allah hidup kita akan aman-aman saja. Selanjutnya ciri-ciri orang yang dermawan. Salah satunya memberi tanpa mengharapkan imbalan. Nah, itu salah satu cirinya ya. Kalau kita ada orang yang dermawan, dia itu ngasih dengan ikhlas, dengan cuma-cuma gitu, tanpa minta imbalan sedikit pun. Selanjutnya tidak mengharapkan pujian. Apa itu yang ingin dipuji namanya? Iya, pintar. Iya, yang cewek-cewek kalah terus ya. Hebat yang laki. Selanjutnya memiliki perhatian besar terhadap orang yang menderita. Seseorang yang dermawan selalu memberikan perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan tanpa harus ada yang menyuruh. Orang dermawan itu ciri-cirinya ketika ada orang yang kesusahan, sakit, maka dengan senang hati dia itu langsung membantu tanpa ada yang menyuruh, langsung datang, langsung membantu, langsung memberi. Itulah orang-orang yang dermawan. Selanjutnya, seseorang yang dermawan ringan saat mengeluarkan dan membelanjakan hartanya di jalan yang diridai Allah. Nah, ciri-cirinya seperti itu. Ketika ada ciri-ciri orang yang dermawan itu tidak pelit membelanjakan sesuatu di jalan Allah. Buat apa? Misalnya ada anak-anak pelapar bagaimana kita beli obatnya lah. Kasihan gitu ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, silakan Anda, apa yang mau ingin ditanyakan? Pak izin bertanya, kalau misalnya kita punya makan untuk kita saja, kalau kita makan mungkin kurang ya buat kita sendiri. Tapi di samping kita tuh ada orang yang kelaparan, itu sebaiknya gimana? Kita juga lapar gitu. Dan makanan itu untuk kita aja mungkin itu kurang. Ya itu lebih baik akan berbagi dua. Insya Allah nanti ada berkah, maka insya Allah akan kenyang. Bagi dua. Atau diajak makan bareng lah. Ada juga gini nih, ketika kita mengajak teman takut dia kelaparan gitu, kita punya hanya sedikit, lebih baik makan bersama daripada sama-sama menahan lapar. Kita nggak tahu mereka udah makan atau belum, maka aku punyanya segini, ya udah kita makan. Kenyang nggak kenyang ya segini adanya gitu. Ya lebih baik ajak dulu gitu daripada kita makan sendiri, nunggu dia pulang gitu sama nggak pulang kan, ya lapar sendiri kan. Makanya kalau udah makan bersama walaupun sedikit, insya Allah hatinya nggak akan gelisah. Kalau nggak percaya dicoba ya. Berarti orang yang dermawan itu nggak sama orang yang kaya? Enggak, orang kaya boleh ya, enggak orang kaya ya dermawan bisa gitu. Jadi orang-orang yang paling masuk surga yang paling pertama gitu, orang kaya itu bisa langsung masuk neraka, bisa langsung masuk surga, bisa gitu. Karena kedermawanannya dia langsung masuk surga. Karena pelit pikir sombong masuk neraka. Bagaimana, jelas? Ada lagi? Cukup. Baik. Berarti udah paham semua ya tentang dermawan. Intinya dermawan itu murah hati, nggak pelit, nggak kikir, selalu bersedekah, saling menolong gitu ya. Jadilah orang yang dermawan. Nih, karena banyak manfaatnya. Baik, kita cukupkan di sini ya pelajaran pada kesempatan kali ini.
kali ini. Untuk minggu besok akan Bapak kasih tugas ya untuk kalian semua. Baik Pak. Tugasnya Minggu sekarang Pak. minggu besok, untuk minggu besok dikumpul minggu besok ketika ada Pengerjaannya hari ini jam. ya Pak. Hah? Pengerjaannya hari ini. Ya, pengerjaannya dimulai hari ini. Tugasnya menulis hadis tentang dermawan dan dihafalkan. Besok minggu depan maju satu-satu ya. Ya Pak. Ya udah, Bapak akhiri di sini saja dengan mengucap lafal hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini ada penghemat Sampai ya. Assalamualaikum Pak. Salam.